Boy. Wow. Wow. Oke teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton. Mantap. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu cara berpede. Mantap. Oke, ini berhubungan yang kemarin sempat yang Amar nangkap ular piton yang gede banget ya. Karena kemarin kan ceritanya itu kan ularnya lagi ngelilit kambing. Cuma kemarin kan nggak ditampilin videonya teman-teman ya. Jadi nanti di video ini Amar bakal tampilin video yang ularnya itu lagi ngelilit kambing di air teman-teman ya. Jadi Amar ulang lagi dari awal. Jadi kemarin tuh sekitar jam 1:30 siang Amar ditelepon sama masyarakat di Kecamatan Bundut, Desa Sungai Buluh ya, Desa Sungai Buluh, bahwa ada satu masyarakat yang ternak kambing, tapi kandang kambing ini dekat kebun sawit, kebun karet, sama ada aliran air. Jadi di situ ada satu kambing yang emang lagi diintai sama si ular piton. Jadi ular piton ini memang lagi berada di air, jadi nggak kelihatan ya. Emang sih rata-rata ular besar tuh dia bakal menunggu di tempat yang sering dilewati, misal babi hutan atau kambing atau sebagainya. Jadi ular tuh dia nungguin. Begitu kambing tuh lewat, langsung disergap, kena kakinya. Dan yang pemiliknya juga heran kok suara kambingnya beda, jeritannya beda teman-teman ya. Kalau misalnya lagi ketakutan tuh pas jerit kambing itu beda. Jadi orangnya nengok ternyata lagi digigit kakinya dan dililit sampai ditarik ke dalam air. Ya. Kalau orang lagi mangi nggak sanggup ini marah. Dan Amar berangkat jam 2 siang, berangkat sampai sana sekitar 4:30 dengan jalan yang agak jelek. Pas sampai sana, di sana sudah ramai banget teman-teman ya, sudah ramai. Dan pas Amar cek di titik, ternyata ularnya itu udah kabur. Ada ular piton makan kambing. Nih, korbannya nih, kambing. Kambingnya dililit sama piton gede banget. Cuma ularnya masuk dalam air. Kita coba cari dulu. Ular udah kabur ya. Mungkin Amar juga nggak tahu pas selama Amar perjalanan mungkin ularnya diganggu sama masyarakat karena banyak masyarakat juga yang lihat. Jadi dilepas kambingnya. Jadi kambingnya ditinggalin, ularnya nyelam di dalam air yang mungkin perkiraan 1 meter lah tinggi airnya, sama lumpur juga teman-teman ya. Dan sampai situ Amar coba nyari, Amar sogok-sogok pakai kayu dibantu sama masyarakat. Itu mah tamu seperti kodang tuh, ini udah tak sabu itu. Nggak begitu ketemu juga, sekitar berapa menit kemudian Amar masuk ke dalam air. Ombak. Coba masuk ternyata nggak dapet juga. Amar di posisinya belum tahu ularnya segede apa, Amar belum tahu teman-teman ya. Dan akhirnya ada rumput yang goyang teman-teman ya. Jadi rumputnya itu goyang. Nah itu pertanda bahwa itu adalah ular sedang bergerak di air, sedang bergerak. Tapi posisi kepala tuh Amar nggak tahu sebelah mana. Jadi coba udah bergerak-bergerak dan akhirnya ada warga yang ngeliat kepalanya sudah kelihatan di ujung, dan Amar masuk ke dalam air buat nangkap ekornya tapi nggak dapat. Oke, diam. Besar. Oke. Gini, itulah. Kan ya. Besar sumpah. Itu kayak dari kayu. Dan akhirnya Amar naik. Dan akhirnya dia muncul lagi, sempat kami kejar-kejaran juga karena ular ini gede banget. Jadi ketika dia jalan di dalam air itu nggak kelihatan teman-teman ya. Namanya ular kalau udah jalan di air tuh nggak kelihatan sama sekali, kecuali ada rumput yang kena senggol atau kayu. Dan akhirnya muncul kepalanya teman-teman ya. Badannya muncul dulu, baru kepalanya muncul di sela-sela batang kayu yang sudah mati. Ternyata memang ularnya tuh gede banget dan kepalanya tuh memang bener-bener luar biasa, super besar banget. Dengan ukuran kepala sebesar itu sudah bisa memakan manusia. Biar jalan dulu, biar jalan dulu.
Yang penting ekornya sana dia ke sana. Ekor yang penting ekornya. Tuh mikir. Sabar di. Bisa Pak kita biar dia naik nanti ke atas. Biar naik dah. Oh, nyala. Makanya Oh, udah sampai sana tuh. Oh, tunggu. Woi, besar kali. Tunggu. Woi, ini beneran tunggu. Itu tuh kepala besar. kepalanya sini. Itu kepalanya. Besar. Tunggu. Ini ekor harus dapat nih. Bisa tambah kecil, Bang. Iya kecil. Tambah kecil deh kan? Jadi ini ularnya kondisinya sih badannya agak sedikit ramping teman-teman, sedikit ramping dan juga agak kurus. Mungkin udah berapa bulan nggak dapat makan di tempat dia. Kepala memang gede banget. Dan situlah kami coba kejar-kejaran sampai akhirnya ketemu posisi temen Amar sih ada satu masuk buat ngecek dia masuk dan akhirnya dia kesenggol temen-temen ya. Jadi kaki dia tuh kesenggol sama kepala gitu. Jadi kalau kita misalnya berenang di dalam air kesenggol ular itu dia nggak bakal gigit kecuali kita pijak bener dia baru gigit kalau di dalam air teman-teman ya. Jadi cuma kesenggol itu dalam arti dia tuh lagi jalan di dalam air cuma kesenggol ketabrak gitu temennya. Ularnya muter balik lagi ke arah ke atas. Ya udah tunggu. Dan akhirnya Amar berani juga masuk. Jadi kami di dalam tuh ada berdua dan teman Amar ini kesenggol lagi. Kesenggol ini dia di sebelah kanan dia kan, sebelah kanan. Jadi dikiranya ularnya balik lagi padahal enggak. Pas dia senggol itu ternyata kepalanya tuh udah lewat di samping Amar temen ya, udah lewat di belakang Amar, kepalanya tuh udah lewat, udah ngelewatin Amar. Jadi Amar coba ngerogoh-rogoh pakai kaki, jadi kaki Amar tuh nginjak di semak sebelah kanan Amar di pojok. Dan pas Amar injak, Amar tek kaki Amar ikut keseret. Ternyata ularnya sudah lewat. Ya kepalanya tuh udah sekitar berapa meter di belakang Amar, tinggal bagian belakangnya. Jadi Amar coba tangan Amar tuh nekat masuk ke dalam, Amar sebenarnya tuh udah megang di bagian sekitar 1 meter di atas pantat teman-teman, 1 meter di atas pantat. Jadi Amar tungguin ular tuh jalan di tangan Amar. Dia jalan, Amar raba pelan-pelan. Pas posisinya Amar megang ekor, langsung Amar tarik. Nah di situ pas Amar tarik dibantu sama teman-teman juga. Balik lagi. Ada kayak gini apa? Air tuh biar itu sini aja. Rasakan banget pakai kaki ya. Hati-hati. Soalnya itu soalnya. Gimana kocak itu airnya? Tapi itu jangan ganggu lagi, biar ke atasnya lagi. Dua mau masuk itu dah. Mana itu? Udah dapat tadi? Apa? Udah. Balik lagi kepala. Abang kiri kanan Bang ya. Nanti rasain. Tarik senggol badan apa kepala? Kepala. Mana mau buam? Kontol lu gini om? Enggak, aku pengen ngerasa kawak. Oh ini nih. Mana deh? Sana. Oh ini. Oh ini ekor. Ini kesini deh. Nah ini. Dapat ekornya ini. Ekornya. Cepat tarik. Cepat tarik kah? Naik atas. Ayo, Amar naik. Pakai ini pisau pegang pisau. Pegang. Awas. Naik. Panggil. Nah itu temen ya. Untuk pegang ekornya Amar naik ke atas dan akhirnya ularnya itu berhasil ditarik sampai ke atas walaupun memang ada sedikit kesusahan ya karena dia badan ularnya itu ngelilit kayu di sebelah, jadi terpaksa Amar agak tebas-tebas dikit pakai parang
dan akhirnya ularnya berhasil naik ke atas teman-teman ya. Malam picut ini. Nanti kalau dipegang kepala, duduin semua ya. Bahaya nih. Wah, sini. Kutip. Wow. Hey boy. Wow. Set dah. Come on boy. Ya. Gigit. Nah, dia mau lihat langsung kan. Udah lemas dia. So, ularnya gede banget tuh. Dan ukurannya memang gede banget. Gede dalam arti gini tuh, gede dalam arti itu kepalanya tuh gede banget ya. Jadi ular tuh kalau kepalanya gede, itu berarti di hutan atau di daerah kebun dia berarti sering memakan, mungkin bisa jadi kambing, bisa jadi babi hutan ya. Karena babi hutan tuh kan kita nggak tahu ukurannya dia makan segede apa. Jadi ular kalau udah hidup di liar, itu kepalanya pasti lebih besar dibanding dengan ular yang peliharaan. Jadi kalau hewan ular piton peliharaan itu badan kita bisa besarkan, tapi kepala nggak bisa. Kecuali punya modal ya, punya modal dalam arti setiap makan dikasih makan kambing, jadi ukuran kepala tuh bisa semakin besar. Jadi kalau di alam memang kepalanya gede, tapi badannya kecil, karena di alam dia tidak mesti dapat makan teman-teman ya. Jadi pola makannya itu kita nggak bisa diprediksi kapan dapatnya, jadi ya badannya ramping. Tapi kalau ukuran kepalanya segede itu kita pelihara ya, ular lain kita pelihara, terus kita kasih makan terus kasih kambing sebulan tuh bisa sampai 3 kambing. Kebayang nggak itu ular gedenya segede apa coba kalau misalnya dia obesitas teman-teman ya. Sedangkan yang liar aja kepalanya segede itu, badannya aja kalau misalnya dipus segede apa gitu teman-teman ya. Jadi gitu, jadi ular berhasil ditangkap. Akhirnya membuahkan hasil. Alhamdulillah, ini rekor, gede banget, sumpah rekor. Wow. Evakuasi ini temen ya. Artinya evakuasi itu gini, soalnya banyak netizen tuh yang sok pinter banget, sok ngerti ya. Jadi Amar tuh kalau dapat panggilan rescue, Amar pastiin dulu itu posisinya seperti apa di sana ya. Kalau misalnya nggak perlu dievakuasi, Amar juga nggak bakalan berangkat ke lokasi, nggak bakalan Amar bikin video gitu temen ya. Jadi Amar biarin aja, ini karena permintaan dari di sana banyak sekali masyarakat dan juga dekat pemukiman. Terus di situ juga ada ternak dan juga banyak kebun, ada kebun karet, kebun sawit. Dan ular ini memang ukurannya gede dan juga bisa memakan manusia, teman-teman ya. Yang pasti siapa sih yang nggak takut kalau misalnya ada ular gede di dekat kebunnya loh? Siapa yang nggak takut coba? Karena netizen Budiman tuh karena dia posisinya tidak punya kebun, alias jauh. Misalnya kayak di Jawa gitu ya kan, paling sawah ya. Ular-ular gede-gede gitu di Jawa itu udah sangat bisa dikatakan udah susah banget dijumpai. Beda sama di Sumatera teman-teman ya. Jadi rata-rata sih masyarakat yang ada sesuatu di kebunnya itu pasti minta tolong ke Amar. Misalnya ada kontak nomor HP pasti minta tolong, Mar tolong ini ular dipindahin daripada dibunuh. Ya Amar ya ngerasa ya kenapa harus dibunuh gitu kan. Jadi Amar dapat mandat buat menangkap dan memindahkan ular ini keluar dari situ ya. Tidak merusak tempat dia, tidak mengganggu tempat dia, hanya memindahkan agar dia selamat dan tidak jadi dibunuh sama masyarakat. Karena ular-ular besar tuh udah semakin sedikit dijumpai teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu momen. Jadi ya Amar kan memang berkecimpung di dunia video ya wajar kalau di video kan. Kadang ada netizen yang demi konten, ya iyalah demi konten. Gimana sih, goblok banget ya. Ya pasti di video. Jadi orang tuh tahu ternyata ada sesuatu yang besar, ternyata di zaman ini masih ada sesuatu ular yang sebesar itu masih bisa dijumpain gitu teman-teman ya. Jadi gitu. Jadi intinya tuh Amar tidak mengganggu tempat dia, hanya memindahkan, dievakuasi dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman teman-teman ya. Gitu. Jadi ular sudah diamankan, sudah aman lah pokoknya ularnya gitu teman-teman ya. Jadi gitu. Oke, mungkin sekian nih cerita dari Amar. Semoga teman-teman tuh bisa ngerti ya. Biasanya kalau netizen tuh kan pakai akun-akun yang nggak jelas tuh, biasanya tuh bocah-bocah tuh yang komen-komen gitu ya. Oke, waktunya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya. Kalau orang lagi mangi nggak sanggup ini marah.